Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Zazkia Dia Mega dan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Naila Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Garis Abidin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Akadiano. Kami dari SMPN Satiaso Wilangun. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu terkait tentang wawasan Nusantara yang ada di Wilangun. Apakah Ibu berkenan? Sumber daya alam yang ada di Desa Wilangun apa saja, Bu? Banyak. Pertanian kita subur, perikanan, air tawar seperti gurami juga banyak di sini. Kurang lebih itu 7.997 jiwa. Apa mata pencarian di Desa Wilangun? Yang paling banyak itu petani, buruh tani juga banyak. Lain-lain peternak ikan itu yang banyak di sini. Apa saja tradisi yang ada di Desa Wilangun, Lor? Ya, tradisi yang masih ada, berebut suro masih ada, terus saparan itu masih ada, mulutan itu juga masih ada, nyadran sebelum hari raya ke makam itu juga masih ada. Jumalegian kalau di sini apa Jumalegian ya, iya di Jumalegi itu ada, masih antaran ke sebelah rumah itu masih ada. Bahasa apa yang digunakan oleh masyarakat Desa Wilangun? Mayoritas itu Jawa, terus Madura yang ada di sini. Di Desa Wilangun kesenian banyak dan ada, tapi kalau yang kesenian lokal itu yang masih ada dangdut, terus ada kuda kencak, ada juga reog, itu yang masih ada sampai saat ini. Kalau kesenian yang lama ya, wayang kulit ada di belakang. Kalau sanggar ada, sanggar yang ada itu di balai desa, itu ya langsung nggak di desa ditari. Agama apa saja yang ada di Desa Wilangun? Islam mayoritas, kemudian ada Kristen, terus Katolik, Hindu juga ada. Kalau Muslim tidak ada. Nah, Ibu, mungkin saja itu pertanyaan dari kami. Mohon maaf kalau kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Sebelumnya saya sebagai Indonesia saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Akadiano. Perkenalkan, nama saya Ahmad Garis Abidin. Kami siswa dari SMPN Satiaso Wilangun. Maksud kedatangan saya sini ingin wawancara terkait dengan wawasan saya di Desa Wilangun. Berkenan. Apa saja sumber daya alam yang ada di Desa Wilangun? Yang masih sumber daya alamnya bagaimana? Kalau kita mau sumber daya alam cakup banyak sumber daya alam manusianya, potensi desanya. Bagaimana sumber daya alam yang bagaimana? Kita ngomongin Wilangun Lor ya. Desa Wilangun Lor itu desa yang mempotensi, yang punya luasan lahan pertanian sekitar 403 hektar sawah produktif, tambah karangan, tambah di tanam pekarangan terkali kita 17 hektar. Jadi kita kalau ngomong maka pencarian secara global mata pencarian banyak segi pertanian ya. Kalau kita mau persentase dengan 60%
Kampung Kopi Kampung Sehat. Dan lainnya ada guru, ada swasta, dan lain-lain. Ada di Polri. Sumber daya alam, berpotensi desa, ya sekarang. Nah, kalau kita ngomong jumlah penduduk ya sedang loh. Kalau kita secara global dari bayinya sampai apa yang ada pada hari ini, perkiraan sekitar hampir 8 ribuan, 7.900 berapa? Karena kayak data ya, data dari kantor. Apa mata pencaharian pertama di Desa Sulangun? Ya, saya sampaikan tadi, mata pencaharian banyak pada sektor pertanian. Tradisi yang ada di Desa Sulangun, Mbak. Tradisi kita sangat memegang teguh masalah adat istiadat budaya yang ada ya, dengan etika masyarakat kita. Nah, kegiatan-kegiatan yang berbau dengan kegiatan Jawa hanya di sini ya, pokoknya yang berhubungan etika lah. Oke, sama ngomong tradisi yang bagaimana berhubungan dengan kebudayaan atau berhubungan dengan ya bagaimana. Kira kalau ngomong tradisi ya kita akan memperhatikan tradisi seperti tadi Jawa, ada kegiatan yang dilakukan kayak tradisi tentang bertetangga, ada pengajian, arisan, gotong royong, dalam membangun juga ada tradisi juga, ada istiadat kayak memberikan agama apa kegiatan keislaman seperti ada Maulid Nabi, satu kalau juga ada tradisi Jawa kuno ada namanya wiwit gitu kayak itu tradisi lama seperti kita bakal pikir bahwa kalau kita ngomong kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Mohon maaf sebelumnya kalau saya mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Rizka Ketika Dianega dan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Naila Ketika. Kenapa oleh yang berbeda dari Saya siswa dari SMPN Stadion Sulangun. Maksud kedatangan saya ke sini, saya sedang mengajak ke sekolah untuk berbincang mengenai wawasan Nusantara, khususnya tentang berbagai budaya yang ada di desa ini seperti kesenian, sumber daya alam, dan mata pencaharian. Kira-kira apakah Ibu berkenan kalau saya minta waktunya sebentar untuk bertanya-tanya terkait hal tersebut? Saya berterima kasih kalau Ibu bersedia berbagi pengalamannya. Ya, tentunya berkenan. Mungkin pertanyaannya bisa didiskusikan satu-satu apa saja yang mau ditanyakan. Satu, apa saja sumber daya alam yang ada di desa Sulangun? Kalau untuk sumber daya alam, karena daerah kita itu terbagi menjadi tiga, khususnya di daerah Selatan itu mayoritas sumber daya alamnya masih pertanian. Jadi sumber daya alam terbesar kita saat ini masih di pertanian, di sektor pertanian.
di desa yang terkait? Untuk data saat ini kita masih pakai data yang terakhir itu ada 7.961 jiwa. Apa mata pencaharian utama masyarakat di desa yang sudah ini? Untuk mata pencaharian sendiri, karena kembali lagi kita di sumber daya alamnya pertanian, jadi mata pencaharian yang utama itu adalah petani. Kemudian ada juga beberapa yang bekerja di sektor industri, tapi mayoritas saat ini masih petani. 4. Tradisi apa saja yang masih ada di desa Yosowilangun? Untuk tradisi ini di setiap lingkungan bahkan RT RW itu punya tradisi masing-masing, seperti kenduri dan lain-lain. Tapi kalau yang masuk di program desa itu ada, paling tidak itu kita memperingati satu suro, biasanya itu acaranya disebut Suro Pinarak Yoso. Bahasa apa saja yang sering digunakan sehari-hari oleh masyarakat Yosowilangun Lor? Untuk bahasa di Yosowilangun Lor itu mayoritas suku Jawa, jadi kita berbahasa Jawa, tapi kemudian juga ada suku Madura, jadi bahasa yang utama itu Jawa dan Madura. Dengan apa yang ada di desa Yosowilangun? Untuk kesenian, mungkin kesenian yang asli itu yang benar-benar tumbuh dari masyarakat Yosowilangun Lor itu belum ada, tapi kalau dari usaha yang dimiliki masyarakat sekitar itu kita ada reog, kesenian kuda kencak itu juga ada. Terus untuk tari sendiri itu sanggar tari yang ada, tapi kalau tari khas Yosolor itu masih belum ada. Agama apa saja yang ada di desa Yosowilangun? Untuk agama, mayoritas kita beragama Islam, kemudian ada sebagian itu beragama Kristen, ada juga yang paling sedikit itu ada agama Hindu. Nah itu, sepertinya pertanyaan dari saya sudah cukup. Wah, jawaban-jawaban itu tadi sangat bermanfaat sekali dan membuka pikiran saya, terutama soal bagaimana desa orang luar ini bisa kita dukung dan menjaga. Dan banyak juga info yang saya tahu. Terima kasih banyak ya Bu, sudah mau meluangkan waktu dan berbagi ilmunya buat kita sekolah saya. Mohon maaf sekali kalau tadi ada perkataan atau pertanyaan saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Kalau begitu, saya izin pamit dulu. Selamat siang, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumber daya alam di desa Yosowilangun Lor memiliki sumber daya alam yang cukup beragam, dipengaruhi oleh kondisi wilayah pedesaan dan kedekatannya dengan pesisir selatan di Kabupaten Lumajang. Untuk sumber daya alam, karena daerah kita terbagi menjadi 3, khususnya di daerah Bulak Tal itu, mayoritas sumber daya alamnya masih pertanian. Jumlah penduduk di desa Yosowilangun Lor yaitu 7.961. Mata pencaharian utama masyarakat di desa Yosowilangun Lor adalah petani, kemudian ada juga beberapa yang ada bekerja di sektor industri, tetapi mayoritas saat ini adalah petani. Pencaharian yang paling banyak ialah petani dan peternak ikan. Tradisi di desa Yosowilangun Lor mempunyai macam-macam tradisi seperti tahlilan, kondangan, dan lain-lain. Untuk yang termasuk dalam program desa tersendiri meliputi acara memperingati satu suro yang bisa dikenal Suro Pinarak Yoso. Kesenian yang ada di desa Yosowilangun Lor ini bermacam-macam, seperti ada kuda kencak, ada reog, dan masih juga ada wayang kulit. Dan budaya di desa Yosowilangun tergolong sangat guyup, di mana kesenian tradisional tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media silaturahmi antar warga, serta kreatif. Agama masyarakat di daerah Yosowilangun Lor mayoritas beragama Islam, agama Kristen, agama Katolik, dan agama Hindu, dan lain-lain. Tidak sedikit juga penganut agama lain selain agama Islam di daerah Yosowilangun Lor.